Untuk langgaran dan nanti ada studi itu akan kami bagi seragam. Sabar. Kemudian buku kedua kami undang Dewan. Nah, sebentar genggam tanganku apa Pak Dokter dan Pak Elang. Nah, kalau ditanya mau lanjut 2 periode atau ke Gosale, saya bilang kalau soal pertanyaan itu saya akan bilang kalau hanya untuk beramal dan berbakti saya beda saja. Tapi kalau saya menjadi kebutuhan untuk sesuatu yang lebih bagus, mengapa Anda diam? Perjuangan politik tidak boleh mengandalkan seorang, tapi generasi. Kita punya cita-cita untuk perubahan atau tidak? Kalau kita punya, kenapa kita harus meletakkan harapan ini pada satu orang? Dengan publik malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, 183 diskursus atau diskusi yang dibangun oleh Maluku Utara Bicara ini adalah cara kami untuk melakukan warming up, memulai dari awal tentang menuju ke 2024 dengan berbagai metode, dengan berbagai isu dan berbagai tematik yang ada. Jangan khawatir yang belum mendapatkan kesempatan karena Elang masih terbang, ke Halmahera Selatan Elang juga masih terbang, ke Halmahera Utara dan Elang juga masih bertuang di Kabupaten Kepulauan Sula untuk berpegang di atas Kepulauan Sula dan Pulau Labu. Kita bahkan Pak Edi Langkara menjadi sosok yang mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu sehat untuk persiapan menuju 2024. Tetapi tidak lupa bahwa malam ini kita sudah siapkan moderator profesional bahkan telah merekam secara keseluruhan gagasan dan ide sehingga penggalan-penggalan ide dan gagasan itu tidak hanya berlangsung dalam bulan diskursus tetapi akan dinarasikan dalam sebuah buku yang dirangkum dalam 143 perjalanan Maluku Utara Bicara di Maluku Utara. Jadi kita mengucapkan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Pak Elang. Saya harus hormat karena beliau ini mantan ketua KMP tadi dan saya memberikan apresiasi. Mestinya sebelum kita diskusi lagi harus nyanyi. Bagus. Tapi karena MC sudah mengarahkan untuk kita brainstorming lagi, saya langsung saja. Sekalian, terlalu banyak apa yang telah kita bicarakan. Ada yang bicara apakah serius Bung Elang. Yang berikut visi seperti apa. Yang berikut soal kasuistis Halte. Kalau hari ini saya didebatkan untuk saya menderivasi berbagai masalah dan hasil capaian Halte, itu rapatnya saya belum tepat karena ini belum forumnya. Yang kedua, apakah saya bisa malam hari ini menuntaskan berbagai catatan harapan terhadap Maluku Utara? Itu juga niscaya. Yang ada adalah kita brainstorming bagaimana membangun spirit kita tentang Maluku Utara yang lebih baik daripada hari ini. Sedikit catatan yang menarik dari Bung Haris, mantan Sekretaris Umum, Sekretaris DPD PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPRD, teman seperjuangan waktu itu dengan Bung Fahri, teman bagi-bagi waktu itu di zaman Pak Taib sampai zaman Pak Gani. Jadi kita ini sudah punya pengalaman melihat tipologi pemimpin-pemimpin dan para suku kita. Saudara sekalian, kalau bertanya tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Maya, tadi Pak Maya dari Mortai, Pak Haji, Pak Molis, sorry, teman saya dulu di perikanan beliau, sama-sama waktu zaman Pak Taib.
Jadi beliau itu berobat idealis. Saya sampai hari ini masih responsif terhadap Pak Mulis dan menghilang. Ternyata beliau masih tetap eksis hari ini karena beliau berbakti di Pulau Pasifik, Bortai. Saya sungguh tertarik kritikan ataupun pikiran tadi terhadap kondisi objektif Halteng hari ini. Jangan sampai tadi dari Pak Hasim bilang politisi tidak boleh terjebak dengan kemilauan daripada selfie dan kamera itu. Tapi kalau tidak di situ, siapa melaku di dunia satu itu? Pak Ulis, saya sedikit tertegun dan begitu berterima kasih atas penetrasi informasi yang begitu kuat. Suatu ketika saya menghadap Pak Luhut. Ketika waktu awal pencanangan PPI, 3 kali rapat kita bicara tentang bagaimana posisi pemerintah pusat, pihak ketiga sebagai investor dan pemerintah daerah. Kita bicara itu. Dan tawaran dari user pemerintah pusat ini adalah hal-hal yang menurut kita itu terlalu kecil. Siapkan masyarakat bikin ternak, siapkan masyarakat bikin tani, hortikultura yang bagus, sawah yang bagus, sayur yang bagus, buah yang bagus. Bagaimana kita hadapi mentalitas masyarakat Maluku Utara yang tidak berada pada basis mental itu? Kemudian bicara tentang sektor perikanan. Misalkan sama pemerintah kabupaten tidak punya otoritas menurut undang-undang untuk membangun satu media perikanan yang terpadu. Saya ditantang dan kemudian saya lakukan itu, bahwa meskipun tidak ada regulasi yang mendukung kita kuat, karena ini bukan soal haram dan halal. Dan ini kalau saya lakukan, ini juga tidak masuk neraka juga. Dan ini saya lakukan, meskipun hari ini belum konstruksi. Tetapi desainnya FS studi awal satu perencanaan sudah tuntas, dibantu oleh Dinas Pertanian Perikanan Provinsi. Itu saya berkonsultan langsung. Begitu kuatnya keinginan saya itu, bagaimana untuk menjawab keinginan pemerintah dengan investasi yang besar. Bayangkan saja untuk hari ini di Wirabaya, untuk publik Maluku harus tahu, setiap bulan untuk gaji karyawan saja kurang lebih 170 miliar. Itu baru gaji karyawan. 170 miliar dengan media kota yang sangat kecil, infrastruktur perdagangan yang belum siap, pusat perbelanjaan juga belum ada, pusat perikanan juga belum ada ini. Di mana ini uang ini mau dibelanjakan? Apakah ternate? Tidak juga. Jadi uang boleh banyak, tapi kemudian pusat-pusat belanja belum. Nah mestinya daerah yang minor seperti ini, pemerintah provinsi harus melihat ini sebagai sebuah peluang investasi. Pusat-pusat perbelanjaan dibangunkan, karena aspek untuk akumulasi pendapatan itu menjadi klasternya provinsi. Mengapa tidak lakukan? Disajikan sama pemerintah kabupaten yang tidak punya daya yang kuat terhadap energi keuangan. Keuangan kita hanya dengan angka DAU 260 miliar. Untuk belanja aparatur saja sudah 260 miliar dari 460. Untuk sektor-sektor yang vital seperti pertanian, perikanan dan lain, pendidikan, kesehatan sudah 100. Kemudian yang 100 untuk apa? Tidak mungkin kita membangun sebuah jalan yang luar biasa atau yang megah. DAK kita hanya 120 miliar, itu plus dengan DAK yang non fisik. Kita tahu semua DAK kita rata-rata di seluruh Maluku Utara rata-rata di bawah 50 miliar. Belum lagi terlambat transfer. DAK kita di provinsi Maluku Utara rata-rata hanya berada di bawah 20 miliar sebagian hasil. Itu pun bukan lagi dari provinsi ke kabupaten. Ini kasus kita semuanya. Jadi tingkat kemiskinan itu betul di saat dimana investasi yang begini besar, di saat yang sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum menyiapkan soal-soal koneksivitas yang tadi itu, soal jalan. Di Maluku Utara tidak ada buat multiar, segala provinsi pun tidak seperti di Halmahera Tengah yang sebesar 400 miliar. Itu hanya di Halteng.
Dan jalan semua di Pulau Gede itu insya Allah tahun depan tuntas, dan seluruh jembatan hari ini sudah selesai. Tahun depan finishing. Itu dalam rangka menjawab kemiskinan itu. Saya bicara dengan Pak Luhut, dia bilang, apa yang kau mau? Saya bilang, Pak Luhut, apa? Kalau investasi ini mau aman, utamakan juga punya rakyat. Apa itu yang punya rakyat? Jalan. Nah kita buat tahu betul-betul di Halmahera Tengah itu jalan 350 miliar APBN itu hanya di Halmahera Tengah, tidak ada di kabupaten yang lain. Dalam rangka apa? Menjawab soal kemiskinan tadi. Itu betul. Yang disebutkan tadi tentang satu kawasan khusus yang ada di Kobe Trans itu, hari ini kita telah melakukan dengan hotmix dengan mengandalkan dana APBD, bukan APBN. Hotmix sekarang berada di sana, sudah hotmix. Dan saya ada di provinsi. Kenapa provinsi tidak masuk? Padahal di situ sumber keuangan yang besar. Pusat-pusat produksi itu kewenangan siapa? Pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Pusat produksi di Wasilei, pusat produksi di Halmahera Barat, pusat produksi di Halmahera Utara, pusat produksi yang ada di Halmahera Tengah. Kenapa pemerintah provinsi dia? Bahwa apakah ini urusan kabupaten yang bersangkutan? Bahwa apakah ini bukan urusan Maluku Utara? Apakah ini bukan masalah Maluku Utara? Ini masalah Maluku Utara. Kemiskinan di hati adalah kemiskinan Maluku Utara. Kenapa Anda tidak bicara bahwa pendapatan yang tinggi, income terbesar di Halmahera Tengah, tidak bicara tentang posisi keunggulan Halmahera Tengah? Mestinya Halmahera Tengah harus dapat kartu emas setelah pendapatan dan biaya kita paling tertinggi di seluruh kabupaten kota. Kontribusi terbesar 26% pertumbuhan ekonomi, melampaui tingkat rata-rata nasional bahkan dunia. Di provinsi Maluku Utara 6,4, di atas rata-rata nasional. Dari mana itu? Halmahera Tengah. Kalau betul bahwa pertambangan itu sisi lain adalah gelap karena kemiskinan, berarti ada sektor lain yang telah terwujud. Lebih 3 tahun kita bergeliat dengan urusan-urusan ekonomi rakyat, investasi di alat tangkap yang provinsi Maluku Utara tidak lakukan pada waktu itu. Dana ADD kita kembali kombinasi, kita kembali. Pemerintah kabupaten menyiapkan mesin dan ADD kita berikan armada tangkap dan seluruh desa yang ada di Halmahera. Kita optimalisasi lahan sawah. Saya minta maaf di kabupaten teman-teman yang lain. Panen raya yang ada di Halbar, panen raya ada di Morotai, panen raya ada di Halmahera Timur, tapi tidak sebesar panen raya dari Halbar Tengah, kurang lebih 300 hektar. Yang ada itu 20-an hektar, tapi yang di blow up oleh media luar biasa. Halmahera Tengah tidak pernah di blow up, karena saya alergi untuk mengangkat masalah itu menjadi konsumsi yang tidak berarti bagi orang-orang yang kita 300 hektar, dan tahun bulan depan ini sudah mulai produksi lagi 80 hektar. Dengan hasil produksi 400 ton, mau jual di mana itu? Soal pasar lagi. Itu sudah bersih 400 ton. Dan tidak tercover oleh media. Itu yang setiap saat saya pakai dengan teman-teman media di media itu. Anda hanya bicara sisi yang gelap, sisi yang positif Anda tidak pernah bicara. Jadi kejujuran publik juga harus kita tantang. Kadang-kadang media tidak realistis terhadap kenyataan yang kita hadapi, yang kita hasilkan. Yang berikut saudara sekalian, saya tadi menyinggung soal bagaimana hal itu. Saya investasi sumber daya manusia itu setiap tahun itu 10 miliar Pak. Seluruh anak-anak SMA, tamatan SMA Halten itu wajib harus kuliah dengan angka masing-masing partisipasi Pemda itu 5 juta per mahasiswa. Itu yang umum. Kemudian S2 setiap tahun itu kita siapkan 20 orang dengan nilai investasi masing-masing 50 miliar, 50 juta. Untuk tingkat doktoral disiapkan masing-masing mahasiswa yang 5 orang setiap tahun, itu 100 juta. Itu yang tidak di blow up oleh media. Dan itu hanya orang gila yang bisa lakukan itu. Dan saya adalah orang gila yang ada di hati. Cita-cita saya sederhana saja. Kalau hasil ini, investasi sumber daya ini ke depan dia menjadi sesuatu yang berhasil,
dia akan berkolaborasi dalam rekrutmen politik maupun pada sumber-sumber profesi seperti pertanian, perikanan maupun swasta yang lain. Dia akan menjadi baik. Dan bagaimana kita menghadirkan sebuah lembaga parlemen yang bagus tergantung dari penyiapan sumber daya manusia kita. Terjadi disparitas yang tinggi yang kuat termasuk parlemen provinsi. Terjadi high teknis yang kuat oleh pemerintah provinsi di saat yang sama pemerintah di kabupaten parlemen kita tidak memiliki kemampuan teknis terhadap bagaimana tata kelola keuangan dan teknis penyusunan APBD. Karena itulah kemudian muncullah teknis antara kita dengan kita. Karena saya menulis tentang pembagian kue kita anak-anak di saat saya masih DPR provinsi Maluku. Saya melakukan otokritik terhadap apa yang saya lakukan. Jadi masalah ini besar, masalah banyak. Forum ini hanya sedikit untuk mengungkap daripada yang banyak. Yang ada adalah membangun spirit kita semuanya, bagaimana kita Maluku Utara harus maju. Saya adalah sekian banyak dari teman-teman semuanya. Jadi kalau ditanya mau, orang yang main memang kok saya ini politisi bukan mau bagaimana? Kalau ditanya Pak Ilham mau maju, saya bilang begini. Kalau Piala Eropa, Makmulia Utara saya dihitung dalam percaturan. Kalau saya ini bahas apa ini Inggris dengan Jerman, kalau saya tidak dihitung bagaimana sih? Saya mau bilang begini, bahwa kita harus membangun ekspektasi kita bahwa kita ini mampu. Kalau Anda mengecil terus, saya terganggu. Bukan apa itu barang. Jadi saya tantang, kalau kita tidak mulai siapa? Kalau ada yang lebih bagus, mari kita sama-sama. Kita harus realistis. Kalau ditanya mau lanjut 2 periode atau ke Gosale, saya bilang kalau soal pertanyaan itu, saya akan bilang kalau hanya untuk beramal dan berbakti saya beda saja. Tapi kalau saya menjadi kebutuhan untuk sesuatu yang lebih bagus, mengapa Anda diam? Perjuangan politik tidak boleh mengandalkan seorang, tapi generasi. Kita punya cita-cita untuk perubahan atau tidak? Kalau kita punya, kenapa kita harus meletakkan harapan ini pada satu orang? Program berikut adalah rekrutmen politik di partai. Ini tokoh-tokoh muda semua, ketua-ketua partai di Maluku Utara. Tergantung. Hari esok ini matahari terbit, kata tergantung. Jadi kalau soal itu, teman-teman sekalian, kita tidak terlalu bicara teknis, keunggulan dan sebagainya. Soal Sohiti. Dulu saya kan ketua pansus Pais, tapi karena kehendak politik lain, saya harus dilepas. Saya kira kita tidak usah bicara status, kita bicara investasi ketenangan. Mau bangun ketenangan itu ada. Masa bangun satu daerah tergantung status? Saya mau tanya, apakah undang-undang itu tidak mengatur bahwa pemerintah provinsi bisa bangun sendiri? Kan tidak melarang. Kenapa tidak bikin? Jadi jangan tanya kapan DOB. No. Kalau ditanya saya kapan, saya bilang sejak gubernur itu sudah kita bangun sendiri. Bicara otoritas untuk membangun sebagai otoritas sebuah pemerintah provinsi punya. Ada sistem perundang-undangan yang bisa mengatur. Ada badan otoritas yang bisa mengatur. Kenapa kita tidak bisa? Sebetulnya tawaran pemerintah pusat itu, pemerintah daerah harus menjemput dengan membuat satu regulasi baru. Jadi saya setuju tadi. Kenapa harus dia? Ada kaitan juga dengan soal investasi tambang. Ada hal yang sama korelasi di situ. Soal subsidi dan tambang. Saya mau gambarkan sedikit soal tambang ini. Kita mau bikin apa? Saya minta juga di Lubu juga. Beliau. Saya minta beliau, Pak Bupati, kau mau apa? Saya bilang saya mau yang tambang itu. Kalau hanya mau bisu peternak ayam, telur berapa ribu sih? Lagi pula kita tidak punya skill untuk itu. Dia mau apa? Saya mau tambang. Dia bilang kau punya duit. Kalau bapak setuju kami akan punya duit. Dari mana? Saya hadirkan pelaku dan bank untuk mendekat perusahaan daerah. Dan akhirnya apa?
Pemerintah daerah tahun ini dapat 3 juta metrik ton yang ditambang oleh perusahaan daerah. 3 juta metrik ton dikali 14 dolar. Berapa itu? Dikalikan dengan kurs 14.300, berapa itu? 160 miliar. Triliun, 1,600 triliun. Itu terusan, dan itu bukan undang-undang. Jadi kalau saya mau maju itu masih wajar, saya bisa lakukan itu. Saat yang sama, undang-undang tidak ada di saya. Kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Tapi saya tabrak. Nah, soal itu, regulasi, undang-undang itu hasil kebijakan dan rumusan pandangan orang. Kalau pandangan kita tidak sesuai dengan rasa keadilan, kenapa kita tidak hadir di sana berbicara? Kita tahu bahwa itu tidak hadir, kenapa kita tak hadir? Makanya suatu ketika saya dialog dengan Budiman Sujatmiko, saya bilang, kita buka Jakarta karena undang-undang tidak berpihak kepada posisi daerah. Padahal daerah ini menurut undang-undang otonomi adalah mengelola, diberikan kesempatan dan peluang sebesar-besarnya mengelola seluruh potensi alam. Bisa saja sama regulasi itu tidak memberikan hak. Saya tahu tamat dan semua akan tamatkan terbukti. Hanya saya bisa marahkan, saya mengerti tentang soal itu. Saya dikritik oleh teman-teman, jangan sampai pakai ketua umum, saya sudah siap jawaban. Kalau ketua umum saya panggil karena dia destroyer terhadap perumusan undang-undang itu, saya bisa jawab. Dan saya menunggu untuk memberikan jawaban itu. Dibuat undang-undang di sana sama daerah mencari terkini. Ini punya kewenangan untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam. Maaf. Itu apa? Kalau kita ini banyak intelektual, banyak para politisi, tidak mampu untuk mempresentasikan ini. Mau gimana ini Maluku Utara? Tetapi saya juga sadar bahwa perjuangan politik tidak bisa mengandalkan seorang diri. Perjuangan konsep tidak boleh mengandalkan seorang diri. Maka seluruh institusi politik daerah harus bergerak menuju Jakarta untuk kita bicara. Duduk di atas meja, sama-sama di meja untuk bicara. Kita bedah undang-undang ini dalam melahirkan rasa keadilan atau tidak. Menurut orang hukum, setiap produk hukum harus melahirkan rasa keadilan. Dan ini tidak adil. Saudara sekalian, ini beberapa butir dan tabir yang saya buka. Bagaimana dengan investasi yang begitu besar? Baru kabupaten saja yang punya 3 juta triliun, 3 juta ton saja dengan angka nilai investasi, nilai jual ore saja, itu yang tadi saya bilang nilai jual ore itu 1,6 triliun, 1 triliun 600 miliar. Itu baru 3 juta Pak. Seluruh pusat-pusat pertambangan di Maluku Utara semua orangnya mau di sana di Medan. Nah, kalau misalnya di Maluku Utara ini 10 juta metrik ton bagaimana? Atau 100 metrik ton? Enggak sekali sudah. Dong ini kita melingkar pulau-pulau di Maluku Utara harus. Ini harus dihitung Pak. Kalau tidak kita berdiskusi oleh kita implementasi ini. Ya soal tadi yang saya bilang bahwa soal ketakutan dan lain-lain, kalau kita tidak mulai susah. Kita tidak usah mempersoalkan siapa yang akan memimpin. Ini sudah kejadian politik yang sudah selesai. Yang ada adalah mendesain dan merumuskan keinginan politik yang akan datang. Tadi bilang perbaiki daerah masing-masing, itu betul. Baru masuk di sini. Sebelum kepala daerah kabupaten kota, semua mau habis kalau tanya itu. Cuma lain mau malu-malu saja. Ini kan pertarungan gagasan dan konsep. Mau tidak kau maju? Saya bertemu dengan Gubernur Sulawesi Utara 3 bulan lalu. Saya bicara tentang inflasi yang ada di Medan. Kenapa bicara inflasi di Medan dengan Gubernur Sulawesi Utara? Ada hubungan apa? Karena seluruh komoditi rica, tomat, sayur ada di Manado masuk. Maka saya harus datang di sana. Kenapa saya datang di Gubernur Maluku Utara? Karena kita punya pusat-pusat produksi yang tidak ada. Sehingga inflasi itu dibangun dari luar Maluku Utara, bukan orang Maluku Utara. Nah, beliau kita minta bantu untuk menekan pelaku-pelaku distributornya harus ditekan, jangan terlalu main harga. Jadi Haten ini kalau bicara uang saja
Ini dengan swasta yang lain 200 miliar setiap bulan baru gaji. Tambah dengan Pemda kurang lebih 40 miliar. Daerah yang kecil itu. Jadi provinsi ini harus melihat peluang itu. Kenapa tidak buka bangun pusat perikanan di sana yang jelas transaksinya? Kenapa itu tidak dijadikan sebagai pusat investasi perikanan? Paulis, provinsi. Jangan lihat hartanya. Kenapa tidak bangun plaza yang bagus di Harte? Dan hari ini saya bangun plaza yang termegah untuk Kelas Maluku Utara, lebih besar dari Mall Ternate ini. Insya Allah diresmikan pada bulan Desember, Pak. Plaza, Pak, bukan pasar, Pak. Plaza lebih besar dari Mall Ternate. Tapi Halmahera yang eskalator ada di Weda. Dan eskalator bukan hanya milik di kota-kota besar seperti Ternate, Makassar, dan Manado. Halmahera juga punya. Itu kita mulai di Weda. Waktu saya merancang multiar nilai 370 miliar itu, saya ditantang oleh Badan Pengelola Keuangan saya, Dinas Pendapatan. Termasuk pembelaan bisa wakil. Satu ketika dulu saya ke Pak Wakil ini, Pak Inu bilang, Anda, teman, tuntinya udah kapan di multiar? Bagaimana? Kemampuan negara. Ya, sudah. Saya bilang, Pak, ini wakil. Siapa yang bisa pengaruh kamu ini? Dia ada orang. Karena dia takut jangan sampai saya mau itu tamang-tamang itu. Sudah, kalau itu lanjut sudah. Saya bilang kalau itu begini. Sebentar malam panggil orang presentasi itu pendapatan dan lain-lain. Presentasi. Nilai setelah seluruh hal-hal wajib dana ADD. Gaji waktu itu baru 180 miliar. Kita belakang jadi 200. Dana ADD waktu itu baru 47 miliar. Jadi kurang lebih sudah itu baru sudah jauh itu, belum pendapatan yang lain. Jadi 250 lah, 230 masih ada sisa 230 lagi. Oke, kita buka lagi. Sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan. Masing-masing 25 dari 50. Dua sektor itu. Kemudian pertanian, perikanan. Kita buka lagi masing-masing 50, 25. Sisa 130 miliar. Saya tanya pada orang, apa itu? Semua sudah terjawab di 200 miliar. Kalau ini 130 kan mengapa? Nah itu 130 dikalikan per tahun berarti 490. 560. Itu yang saya investasikan multiar sampai jalan di Patani Metuntas, Gebi Metuntas, Weda di Kecamatan Weda Selatan Metuntas, Weda Utara hari ini Hotmix. Di kampung-kampung Pak, bukan di jalan utama Pak, kampung-kampung. Saya yakinkan kepada mereka, jangan takut. Kalau ada niat yang bagus dan kita merendahkan tangan dan bermohon kekuatan dari Allah, pasti akan tercapai. Insya Allah. Kemarin sama berapa di provinsi? Ini teratur hati sedikit kan, anggaran. Saya di DPR suruh aku kali binoko tapi mana terkasih. Lalu udah begini. Ya hati itu masuk di mana? Semua jalan pas sedikit. Jadi harus ada pikiran. Kepala daerah saya tidak mewakili, tapi saya mau bilang bahwa kepala daerah kalau terjujur terhadap penyataan dan kemampuan pakai itu akan tahu ini model ini sudah. Padahal model si buah di Gunung Hatu. Tidak punya arah. Sedikit 3 triliun Pak. Dan bicara 3 triliun 4 triliun. Kalau tidak ada gunung, kalau laut, kasar kamar tidak ada bukti. Ini bukan kritik kepada bangga kita semua, tapi pemerintahan ini secara totalitas. Kalau kita tidak cuma melihat realitas. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Rasanya kalau tidak saya sampaikan juga tidak lengkap karena kaitan dengan ekspektasi saya terhadap hal ini. Ada program kerjasama dengan perbankan. Jadi yang namanya KUR, saya investasi 10 miliar untuk membebaskan semua kreditur KUR dari bunga. Dan itu hanya di Harte. Masih tercatat di APBD, silakan cek.
Jadi itu akhir tahun anggaran, dana itu dikembalikan. Karena kita hanya dana depositnya, bunga banknya yang kita alirkan untuk menjadi penanggulangan bunga KUR. Dan hari ini sudah kurang lebih 900 sampai 1000 dari pelaku KUR gitu, yang ditangani tercatat di PNJHT. Jadi dia bebas dari bunga bank. Yang berikut tentang bantuan awal studi S1. Ada filosofinya begini. Di Maluku Utara ini kan 7 bahkan 80%. Ekonomi kita kan tergantung musim panen pala, kopra, kelapa, dan pertanian tanaman pangan lainnya. Sementara tahun akademik itu dia tidak tergantung pada musim. Jadi kalau 5 juta per mahasiswa sedikitnya itu sudah membantu. Waktu itu saya konsultasi dengan Rektor Unhayo. Berapa mahasiswa HT setiap tahun yang masuk di perguruan tinggi di Maluku Utara? Dia bilang ke saya rata-rata 400 sampai 500. Tingkat kemampuan dari produksi setiap tahun kelulusan sarjana itu 800 orang. Dia bilang hanya 400 yang kuliah. Sisanya di mana? Nah, Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa negara menjamin seluruh yang miskin itu menjadi tanggung jawab pemerintah negara. Ini konteksnya miskin. Nah, untuk menjawab itulah kemudian pertama 6 miliar. 6 miliar itu kalau kita konversi dia, kalau masing-masing mahasiswa 400 itu 5 juta, berarti baru 2 miliar. Baru 2 miliar. Hari ini sudah hampir 1000 orang yang mahasiswa HT yang harus wajib kuliah. Jadi kalau kita konversikan sekarang ini 800 kali 5 kali 4, 5 kali peraan dong. Orang tua bukan sekolah bicara. Ini bagian daripada atensi kita terhadap hak-hak publik atau hak masyarakat. Dan saya kira ini tidak menyombongkan, tetapi ini harus diadopsi oleh kita semua di saat kondisi Maluku Utara seperti ini. Hanya 6 miliar, paling sudah antar 10 miliar. 10 miliar dari jauh rata-rata 500 Pak. Kota Ternate itu 500 jauh, bahkan 600. Kota Tirole sama dengan Haltim sama dengan Haltim. Hambara Selatan 500 Pak. Jauhnya hanya buka 10 untuk kepentingan masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Kedokteran Pak. Terima kasih Pak. Kedokteran setiap tahun 5 dan diinvestasikan per mahasiswa 250. Jadi hanya 1,2,5. Hanya kelulusan kita ini tidak bisa menjawab kebutuhan kita karena penjaringan itu sudah menjadi nasional, bukan lagi otoritas air. Itu yang terkenal. Tapi yang lulus di mana saja, yang pergi kedokteran itu ada kontrak dari pemerintah daerah, kita biayai. Lulus di mana saja. Target 5, tapi kadang-kadang setiap tahun sampai 9 orang kita tentang dibiayai oleh pemerintah. Kesehatan kita di mana-mana hancur Pak. Malu dari mana? Dokter spesialis di kontrak harus dengan komunitas setiap tahun Pak. Nah, saya berpikir masa depan kita di Haltim, kalau saya satu periode selesai, saya harus 5 kali 5, 25 dokter. Itu obsesi saya. Dan itu bagi diperuntukkan bukan anak pejabat eselon 2, bukan anak pejabat eselon 3. Golongan 2 ke bawah sampai petani dan nelayan penanganan yang harus seperti itu. Ada pegawai yang eselon 2 itu bupati sekarang, anak kredit sudah, anak kelola proyek itu sudah. Beli 250 tak dapat bagaimana anak kelola 5 miliar itu. Kan saya lagi. Akhirnya begitu lah. Oke, kalau itu sebenarnya Anda didaulat menjadi gubernur atau peristiwa itu bisa dikembangkan di provinsi tidak Pak Bupati? Jadi begini, bukan soal tidak bisa. Ini terlalu sederhana. Dan bagi yang tidak melaksanakan, karena dia tidak punya pengetahuan tentang skema kebijakan dan skema. Terlalu sederhana itu. Dan terlalu kecil untuk kita bangga-banggakan. Ini hal yang sederhana, tapi dia menusuk denyut kebutuhan rakyat secara langsung.
Dan saya kira itu harus bisa, karena APBD kita itu berapa sih? Kalau provinsi 2 triliun, bukan pada kecil Pak. Pegawai 3.000 Pak, relatif sama dengan hampir Pak. Berapa sih pegawai dan operasional? Paling 500 Pak. 1,5 Pak. 1.500.000. Kenapa saja? Jadi pertanyaannya ini soal keyakinan, obsesi, dan keberanian mengambil keputusan dan kegiatan. Tadi dari Pak distorsi di aparatur. Di mana-mana setelah terpilih bakal lagi ke kanan. Pegawainya mutasi mati ampun. Jadi teman-teman sekalian, ini manusia juga. Dari mana semua anak kampung? Mobilnya dari mana? Semua orang makian, orang Tidore dari situ. Nah, tanda kamang orang makian di Ternate dengan Tidore. Saya bilang pemakin, jangan binasakan. Itu gue ini hidup juga bukan di Weda. Kalau Allah sepanjang umur, nasib kita ini masih panjang. Kasih baik-baik kan nasib. Saya akan bisa ketik. Kita bicara tentang jadi mutasi dan kiri kanan hanya membuat distorsi gitu. Kadang-kadang kita melampaui batas-batas normatif di mana pejabat eselon yang pangkatnya sudah 4A dan 4B masih ada kepala seksi, itu melanggar etika birokrasi. Dan pemimpin yang melanggar etika birokrasi dan melanggar etika publik dipertanyakan eksistensinya. Saya kira itu. Terima kasih.